Maka di situ kemudian saya sampaikan kepada mereka, kalau bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dan maghfirah dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Karena di sini Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, hambaku yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmatku, katanya, dari rahmat Allah. Di sini kemudian saya mencatat, orang yang banyak dosa disupport sama Allah. Maka saya mengatakan, lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu saya sampaikan kepada anak-anak awal-awal saya masuk ke teman-teman Sarkem itu. Waktu itu saya dicurigai, saya datang malam Jumat pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko, masuk lokalisasi. Preman-preman di Sarkem itu ketika saya masuk mereka bilang apa? Ya Allah, ngelonte kok sarungan. Ya Allah. Itu benar-benar seperti itu. Sampai kemudian peristiwa yang sangat mencekam ketika 5 kali saya ke sana, saya ditodong sama preman terbesar di tanah Jawa waktu itu, namanya Gunardi Joko Lupito, yang lebih terkenal dengan nama Gunjek. Beliau pegang pistol, ditodongkan kepalanya, kepala saya seperti ini. Dia mengatakan apa? Kamu macam-macam saya bunuh. Dan alhamdulillah pengalaman saya dengan preman itu super banyak. Kalau orang-orang hari ini pengen menguasai dunia malam, pengen menguasai hiburan, harus membawa pasukan, saya tidak. Cukup dengan bismillah dan assalamualaikum. Termasuk sekarang yang menjadi binaan rutin saya di Jakarta, klub malam terbesar se-Asia Tenggara, Colosseum. LC-nya ada 900. LC itu kalau di Pantura purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kadang-kadang karaoke, kata rock dibuka, oke. Ya. Awal mula saya masuk, kalau tadi Pak Nurul bilang KBRI, kalau di Jakarta ada Mabes Polri, Mangga Besar Pol belok kiri. Lah, di situ pusat segala kemaksiatan ada. Saya pernah di salah satu hotel di Jakarta itu, saya mau masuk, dikeroyok preman 20. Alhamdulillah saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya tembok, kan saya nggak bisa kemana-mana gitu. Oh mabur ora iso. Mabur ora iso kok itu loh. Jadi saat itu kemudian ketika saya diterima gara-gara saya malam ke-7 sholat di sana, saya sampaikan kepada almarhum Gujek waktu itu, coba kamu sampaikan kepada saya, apa sih landasannya? Saat itu saya sampaikan, Kanjeng Sunan Derajat itu pernah mengatakan, wene ono ageman marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wuto. Tapi saya jadi ingat nih Pak Nur, saya kemarin umroh masuk bandara Jeddah, saya pakai kacamata hitam, pakai tongkat, masuk bandara, polisi Arab bilang, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya pede banget. Ada apa ini? Begitu sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat, matane aku. Alah dikira gara-gara kacamata dan tekan ini. Padahal saya ini pakai kacamata hitam gara-gara saya terbiasa ngaji di kafe. Kenapa? Supaya kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Lumayan. Iya kan lumayan. Kan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Tolong Mas Ivan jangan ikut-ikutan. Kalau jenengan masuk saya khawatir. Mau masuk nggak mau keluar. Kan ngacengan. Ajur. Iki ngacengan mergo gurune to. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu saya diterima sama mereka gara-gara saya sholat terakhir, yang barangkali kawan-kawan pernah melihat ini di YouTube. Waktu itu saya ingat betul, malam ke-7 hari Jumat itu saya masuk ke lokalisasi, diikuti oleh 5 PSK di belakang saya. Aku kemeringat Pak Nurul, ya Allah, jangan-jangan diperkosa gitu loh. Jadi, lah nanti kita tanya jawab, kok bisa sih Gus Miftah betah, itu rahasianya apa? Lah nanti tak kasih tahu. Akhirnya saya sholat di situ. Begitu saya sholat tahajud, saya masih ingat betul yang saya baca adalah surat Al-Muzammil setelah suratul Fatihah dengan 5 PSK yang ada di belakang saya. Mereka sudah, ya sebegitulah penampilannya. Akhirnya gara-gara ada yang 5 PSK ini, bacaan sholat tahajud yang biasa saya baca sir, saya baca jahar. Saya baca jahar supaya telinga mereka dengar. Saya pengen lihat respon mereka seperti apa. Dan Anda tahu,
Begitu saya membaca surat ini secara jari, yang tadinya mereka omong-omongan diam, bahkan di tengah-tengah saya membaca ayat mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ono genine apa ora ngene? Kayaknya kamu terbakar. Yang artinya jelas gak tahu. Gak tahu. Ketok wajah. Ikroe jilid teluran lulus kok. Dan mbak-mbak PSK di belakang saya ini semuanya nangis. Lima-limanya nangis. Mereka sesenggukan nangis. Akhirnya rakaat kedua, ini kan suratnya nggak terlalu panjang juga nggak pendek. Pertengahan surat saya potong, pertengahan saya lanjutkan ke berikutnya. Begitu rakaat kedua saya teruskan bacaan ini, saya ikut-ikutan menangis. Kenapa? Bukan karena saya ingat dosa, aku gengsi, lonte nangis mosok aku ora. Tak pikir nangis karena dia lumo. Karena aku malu gitu loh. Coba kalau kawan-kawan lihat akhir ayat ini, tak pikir luar biasa ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah. Wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allang tusu fatabu alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima ang sayakunu minkum mardu wa akharun yabtaghuna min fadlillah wa akharun yadribuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara. Terusannya ini apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Coba di akhir ayat ini saya nggak ngira, tadinya saya kenapa mengambil ayat ini, bukan karena saya tahu akhir ayat ini seperti ini, tapi delalah kebetulan di akhir ayat ini luar biasa. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min waqimu sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa kata Allah? Huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kenapa kamu harus tak maaf kepada Allah? Karena dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sejak saat itu kemudian selesai sholat, mbak-mbaknya tanya, Mas jenengan tuh orang aneh, kesini kok sholat dan lain sebagainya. Waktu itu saya jawab, Mbak, saya punya prinsip, saya punya prinsip. Sebaik-baiknya orang itu ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya, dan sebaik-baiknya tempat pasti ada buruknya. Di depan Ka'bah itu tempat terbaik sedunia, banyak copet. Saya kemarin pengajian di Purwokerto, hujan lebat, puluhan ribu orang kecopetan dan lain sebagainya. Saya heran, padahal copetnya sudah di atas panggung, masih ada copet gitu loh. Maka di sini insya Allah aman, gak ada copet, karena malam hari ini copetnya jadi moderator, insya Allah jadi aman. Sama rajanya copet. Tapi saya juga copet, Mas. Tapi beda saya dengan copet terminal itu apa? Copet terminal itu goblok, yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau saya juga copet dengan mbak-mbak dunia malam, tapi yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah kecopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun akan diberikannya. Nyoh. Jadi sejak saat itulah kemudian saya mulai pengajian diam-diam di lokalisasi. Sampai 5 tahun yang lalu saya diundang beberapa acara televisi, semuanya saya tolak. Saya tolak.
Nggak ada yang saya terima, termasuk acaranya Mas Deddy Corbuzier. Saya tolak semuanya. Sampai mbak-mbak PSK itu tanya sama saya begini, "Bah, kenapa sih semua undangan televisi Anda tolak?" Apa jawaban saya waktu itu? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Waktu itu jawaban saya seperti itu. Saya nggak mau kemudian anak-anak dunia malam ini dianggap sebagai komoditas saya untuk menjadi orang terkenal. Kalau mau, sudah 5 tahun yang lalu semua acara TV ngundang saya, semuanya saya tolak. Bahkan ketika pengajian ini viral di Bosevi VIP Club Bali, sekian TV yang ngundang, rata-rata saya tolak, kecuali talkshow dan berbicara yang mutu. Karena saya pernah hadir dalam sebuah acara, ada kiai yang menghina saya seperti ini, "Apa yang Anda lakukan di dunia maksiat itu memalukan. Solawat sama orang mabuk, sholat sama orang mabuk, itu memalukan." Saya ditanya sama presenternya, "Apa respon Gus Miftah?" "Mohon maaf Kiai, kalau apa yang saya lakukan ini dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka." Saya dibully, katanya saya menista agama. Dibully karena katanya saya menjual agama. Padahal di semua kafe yang ada di Indonesia saya datang, beli tiket sendiri, cari hotel sendiri, makan sendiri. Kalau saya di lokalisasi, saya biasa bawa makan sendiri. Bahkan kemarin istri saya sakit, saya mau telepon Pak Nurul minta roket chickennya, saya nggak tega. Istri saya malah bilang begini, saya masih pulang dari Hong Kong itu, istri saya bilang, "Bah, sudah nggak usah beli, saya saja yang masak." Padahal istri saya dalam keadaan sakit. Karena setiap kali saya pengajian ke Sarkem minimal bawa 300 bungkus nasi bok. 3 bulan sekali saya bawa mukena, rukuh, sajadah, Quran. Saya bagi ke mbak-mbak. Karena di Sarkem itu banyak keluar, banyak yang datang. Jadi keluar masuk. Yang saya sempat waktu itu kaget, malam Jumat Kliwon, saya pengajian di Sarkem sepi. Yang datang biasanya 200 PSK, hanya 50. Saya seneng kan, jangan-jangan mereka bertobat. Apa jawaban germonya? "Tobat gimana Gus? Ini kan malam Jumat Kliwon, hijrah kemana? Parangkusumo." Matane. Sunah Rasul, Gus. Kayaknya kamu tamu reguler ya. Jadi ini barangkali prolognya, saya pengen justru kalian tanya sama saya, bila perlu dibully mati-matian, sak modarmu nggak ada masalah. Oke. Karena saya meyakini begini, apa yang saya lakukan hari ini masih banyak dirasani sama orang di luar sana. Tapi saya punya prinsip, ketika kekuranganmu dibicarakan oleh orang lain, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah, mantap. Gitu aja barangkali untuk pembukaan. Nanti Siap. dipandu Kita sama Mas langsung Ikhwan, kita tanya jawab. Tanya jawab ya. Iya. Atau mungkin ahli kubur mau tanya dulu. Oh, ahli kubur lagi WA istri. Oh, WA dulu istrinya. Laporan lagi pergi. Yang pertama. Silakan ahli maksiat yang mau tanya. Silakan. Tidak yang usah mau malu-malu. bertanya. 1, 2. Pakai HP dinyalakan 3, lampunya. Kalau yang jauh biar kelihatan. Silakan. Kang Dur, silakan Ya, dijemput. yang tanya siapa? Mestinya Kang Dur dulu. Gimana sih supaya nggak bujang terus gitu? Nggak jomblo terus gitu? Dia jomblo tuh. Jomblo. Masya Allah. Siapa namanya? Tanya dulu. Gus Dur. Saya Gus Dur. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Mati ragen. Aku mulai kemis ngarep rawe teko. Pindah ngajine. Salah ya aku kalau kesini dikerjani. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kenal lagi dah. Modiar nanti. Tunggaknya toh Gus. Santai dul. Kalau kamu cinta kamu ditolak, kamu bilang cinta ditolak, Sarkem masih buka. Ono tisu ra. Meh nangis. Oke. Kang Dur, langsung kita kasih Yang mau bertanya? 3, 4 penanya. Sebentar mas, 1. sebentar mas. Ya. Saya tuh juga heran. Bocah kita gaul funky, sandalnya pink. Ya Allah. Lho kuwi sak sempak-sempake Gus. Ini celana dalam saya Tweety ya. GGI. Ayo. Lah mau diburke pantesan iki surat udan. Yo. Oke, tadi yang mau bertanya silakan yang di belakang ujung. 1. Sik. Salah. 2.